Jadi teman-teman, sekarang kan untuk seleksi CPNS itu sudah sampai pada tahap pengumuman integrasi SKD, SKB ya. Nah, ternyata banyak tenaga honorer yang kemarin itu memilih untuk ikut seleksi CPNS ketimbang ikut P3K. Nah, akan tetapi ketika dinyatakan tidak lulus pada tahap SKD dan SKB, ini membuat mereka mempertanyakan bagaimana nasib mereka, mengingat seleksi P3K untuk tahap 2 juga sekarang ini masih dibuka sampai tanggal 15 Januari 2025. Jadi mereka mempertanyakan apakah mereka bisa ikut seleksi P3K ini atau tidak. Selain mempertanyakan, mereka juga meminta untuk data mereka itu diriset kembali agar bisa ikut seleksi P3K di tahap 2 ini. Nah, bagaimana nasib teman-teman kita, para tenaga honorer yang tidak lulus SKD dan SKB ini? Apakah mereka bisa ikut seleksi P3K? Jadi untuk mengetahui kejelasannya, mari kita simak informasi berikut ini. Jadi, informasi ini dilansir oleh jpnn.com pada hari Kamis 9 Januari 2025. Dengan judul beritanya ialah, ini soal nasib honorer tak lolos CPNS 2024, bisa ikut seleksi P3K? Beritanya seperti ini, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Gorontalo bicara soal nasib honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos. Menurut Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, sejauh ini honorer tak lolos CPNS 2024 tidak bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun Rifli menyebut nasib tenaga honorer di instansi pemerintah daerah pada 2025 menjadi atensi pemerintah pusat. Hal itu sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang hanya mengenal PNS dan P3K sebagai pegawai pemerintah. Untuk mengkoordinasikan kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widiantini, dan Kepala BKN Zudan Arif Fahrullah telah menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah se-Indonesia melalui sambungan Zoom. Rifli menjelaskan beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan forum itu, antara lain tentang nasib 2.175.033 honorer di lingkungan pemerintah daerah. Dia mengatakan bahwa Kemendagri dan Kemenpan RB mendorong agar pemerintah provinsi menyelesaikan alih status honorer dengan skema P3K penuh waktu dan paruh waktu. Rifli mengatakan jumlah honorer Pemprov Gorontalo yang terdata sebanyak 2.662 orang. Sebagian dari jumlah itu sudah mengikuti seleksi P3K dan CPNS 2024. Sebagian lagi akan mengikuti seleksi P3K 2025 yang sedang berproses. Salah satu yang berkembang di kalangan honorer yakni soal nasib tenaga non-ASN yang terlanjur mendaftar CPNS 2024 tetapi tak lolos. Sementara akun mereka sudah terkunci dan tidak bisa mendaftar untuk seleksi P3K tahun 2025. Memang dari 2.600-an tenaga non-ASN itu ada lebih kurang 195 mereka yang di 2024 mengikuti seleksi CASN atau CPNS. Ini yang belum diputuskan. Namun tadi oleh Menteri Pan RB itu mereka pasti tidak akan dirugikan, ujar Rifli. Dari informasi yang dia peroleh, kemungkinan besar honorer terdata namun tidak bisa mengikuti seleksi P3K akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Adapun bagi yang ikut seleksi, memenuhi ranking dan kuota akan otomatis menjadi P3K penuh waktu. Honorer yang lulus seleksi CASN dan P3K sesuai ranking dan kuota yang ada itu P3K penuh waktu, sisanya paruh waktu.
Bedanya, P3K penuh waktu dapat gaji dan tunjangan sesuai regulasi, yang paruh waktu gajinya tetap seperti 2024. Tutur Rifle. Oke, jadi berdasarkan informasi ini berarti nasib honorer yang sudah mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lolos, kemungkinan besar mereka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak langsung bagaimana penyampaian dari Ibu Menpan RB, Ibu Rini Widiantini terkait dengan hal tersebut. Tentunya fokus kami untuk penyelesaian ini adalah yang terdata di data pangkalan data BKN, Pak. Ya, jadi nanti tentunya ini tadi ada Bapak menanyakan yang sudah P3 yang terdaftar di data BKN, kemudian daftar CPNS. Nah, nanti kita akan selesaikan Pak itu karena itu dalam sistemnya itu sudah terkunci sekarang. Jadi tidak perlu khawatir yang sudah terdaftar di dalam data BKN CPN di data BKN ya P3K tenaga honorer terdaftar di BKN, kemudian mengikuti tes CPNS, nanti kita akan selesaikan. Jadi tidak perlu khawatir Pak itu. Jadi kan memang diperbolehkan dia mendaftar CPNS kalau memang memenuhi syarat begitu ya. Jadi tunggu karena kan ini sistem ini kan belum selesai nih Pak, lagi di perhitungan sedang konsolidasi data gitu. Jadi kita nggak bisa ambil ada yang masih SKB dan lain sebagainya gitu. Tapi sepanjang yang bersangkutan itu masuk ke dalam data di pangkalan data BKN, insya Allah nanti kita bisa diproses. Nah, sisanya Pak yang Bapak belum masuk tadi sebagaimana disampaikan Pak Mendagri, dioptimalkan untuk segera daftarkan begitu ya untuk yang tahap 2. Ini sudah ada perpanjangan sudah 2 kali Pak, mungkin mudah-mudahan waktu 1 minggu sudah cukup ya Pak. Nanti kalau tambah terus ini nanti kita nggak selesai Pak. Sebetulnya dengan 1,3 yang kemarin sudah mendaftar, tugasnya kami sebenarnya sudah selesai karena itu sesuai dengan yang diusulkan, tetapi tentunya kami tetap akan membuka. Nah, jadi nanti yang nanti kita tidak pasti fokus kepada yang 1,7. Sementara itu yang bisa kami jawab Pak Mendagri. Terima kasih. Oke, demikian informasinya. Semoga bermanfaat ya.